solih dan solihah, hebat semuanya. Bu Hasin doakan semoga anak-anak beserta keluarga dalam keadaan sehat, senang dan gembira. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik, yaitu tentang mengenal sifat bunyi. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, memahami pemantulan dan penyerapan bunyi. Yang kedua, memahami bahwa bunyi dapat dipantulkan dan diserap. Dan yang ketiga, memahami terjadinya gema dan gaung. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang sumber bunyi, yaitu yang pertama bahwa benda yang menghasilkan bunyi itu disebut sebagai sumber bunyi. Yang kedua, bunyi itu dihasilkan dari benda yang bergetar. Contohnya, kalian sudah melakukan kan prakteknya, yaitu penggaris yang digetarkan ujungnya yang diletakkan di atas meja, maka akan menghasilkan bunyi jika digetarkan. Yang kedua, beduk di masjid yang akan mengeluarkan bunyi jika digetarkan dengan cara dipukul oleh petugasnya, dan biasanya ketika sudah mendekati waktu azan. Berikutnya kita juga sudah mempelajari bahwa bunyi dapat merambat melalui yang pertama benda padat, yang kedua benda cair, dan yang ketiga udara. Masih ingat kan? Selanjutnya kita juga sudah belajar bagian-bagian dari telinga seperti gambar berikut. Berikutnya kita juga sudah belajar tentang proses terdengarnya bunyi pada telinga kita. Prosesnya yaitu suara yang ada akan masuk ke dalam telinga bagian luar, lalu masuk lagi ke telinga bagian tengah, masuk lagi ke telinga bagian dalam, masuk ke dalam saraf pendengaran, lalu menuju otak manusia, dan maka terdengarlah bunyi oleh telinga kita. Hari ini kita lanjutkan pembahasannya, yaitu tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Biar lebih paham, yuk kita simak video berikut. Apakah bunyi dapat dipantulkan? Bagaimana membuktikannya? Ambil 2 tabung dari kertas karton. Letakkan sebuah stopwatch atau jam detik di salah satu ujung karton. Letakkan telingamu dekat ujung yang lain. Kamu akan mendengar jam detik itu ketika sudut datang I sama dengan sudut pantul R. Seorang pendaki di salah satu puncak gunung meneriakkan kata-kata tertentu. Aneh, teriakan yang terdengar tidak 1 kali, tetapi 2-3 kali secara beruntun, kemudian melemah. Gejala apakah ini? Bunyi kedua yang didengar itu adalah gema. Gema merupakan bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asalnya terdengar lebih dahulu. Ada interval waktu antara terdengarnya bunyi asal dan bunyi pantul. Gema dapat dihasilkan dari pantulan bunyi oleh bangunan, bukit-bukit, dan karang yang cukup jauh. Adanya gema menunjukkan bahwa bunyi memang dipantulkan. Apakah yang dimaksud gaung atau kerdam? Gaung terjadi ketika sebagian bunyi pantul terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi aslinya menjadi tidak jelas. Gaung juga dapat terjadi di dalam gedung-gedung. Ini sangat tidak menyenangkan. Gaung dapat dihilangkan dengan mengatur posisi dinding ruang sedemikian, sehingga bunyi pantul tiba dalam waktu lebih cepat, atau
telinga masih mendengar sebagai satu bunyi. Jika bunyi pantul tiba kurang dari 35 meter sekon dari bunyi asli. Setelah kita menyimak video tadi, dapat dikatakan bahwa selain dapat dipantulkan, yaitu melalui gema dan gaung, bunyi juga dapat diserap. Nah, benda yang dapat menyerap bunyi itu disebut sebagai peredam. Apa itu peredam? Yaitu benda yang permukaannya lunak, seperti karpet, kain, dan kertas. Baik anak solih dan solihah semuanya, setelah memahami pembelajaran kita hari ini, selanjutnya kita akan menyelesaikan tugas, yaitu dengan cara menjawab 3 pertanyaan berikut, lalu ditulis di dalam bukumu dan dijawab dengan benar. Setelah itu difoto dan dikumpulkan ke gurumu. Sebelum ada pengeras suara, umat muslim menggunakan beduk sebagai tanda waktu sholat, lalu diikuti dengan azan. Suara beduk dan azan terdengar sampai ke tempat yang jauh. Peristiwa tersebut menandakan terjadinya gaung dan gema. Hikmah pelajaran kita hari ini adalah bahwa bunyi mempunyai sifat dapat memantul. Begitu juga kebaikan yang kita lakukan akan memantul dengan memberi energi positif bagi orang lain untuk mengikuti kebaikan tersebut. Semangat memantulkan kebaikan anak solih dan solihah. Terima kasih. Demikian pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.